Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Arabi Zulkarnain dengan NIM 0602032327 akan menjelaskan tentang analisis kompetitif profil matriks atau yang biasa disingkat dengan CPM untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi, dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan tentang konsep, langkah, serta contohnya dalam lembaga pendidikan. Pada pembahasan pertama, ini ada konsep dasar. Jadi, CPM adalah sebuah alat manajemen strategi yang tepat dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing utama dalam hubungannya dengan posisi strategi produk atau jasa yang ditawarkan. Kompetitif profil metrik juga adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif mereka. Penilaian CPM diukur berdasarkan faktor penentu keberhasilan yang diperhatikan konsumen, di mana setiap faktor penentu keberhasilan yang diukur digunakan skala pengukuran yang sama, sehingga diperoleh komparasi di antara seluruh faktor penentu keberhasilan yang dinilai. Jadi, untuk lebih memahami lingkungan eksternal dan persaingan dalam industri tertentu, perusahaan sering menggunakan CPM. Matriks ini itu mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan membandingkannya menggunakan faktor penentu keberhasilan industri. Analisis ini juga mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif perusahaan terhadap pesaingnya, sehingga perusahaan akan tahu area mana yang harus dikembangkan dan area mana yang harus dilindungi. Jadi saya di sini mengambil pendapat dari Widodo yang ditulis pada tahun 2010. Komponen CPM itu sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah faktor penentu keberhasilan atau critical success factors. Jadi, faktor penentu keberhasilan merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan produk atau jasa di pasar. Faktor-faktor tersebut ditentukan setelah dilakukan analisis yang mendalam mengenai faktor-faktor yang dianggap penting oleh konsumen, sehingga konsumen memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu untuk komponen kedua adalah peringkat atau rating. Peringkat dalam CPM menunjukkan tanggapan atau respon produk atau jasa terhadap faktor-faktor penentu keberhasilan. Peringkat tertinggi menunjukkan bahwa produk atau jasa dengan baik mampu merespon faktor penentu keberhasilan, dan hal ini menunjukkan kekuatan utama produk atau jasa yang ditawarkan. Kisaran peringkat diberikan antara 1,0 sampai 4,0 dan dapat diterapkan pada setiap faktor. Lalu untuk komponen yang ketiga adalah bobot atau weight. Jadi, bobot dalam CPM menunjukkan kepentingan relatif dari faktor yang menjadi penentu kesuksesan produk atau jasa yang ditawarkan. Bobot berkisar dari 0,0 yang berarti tidak penting dan 1,1 yang berarti penting. Jumlah dari semua bobot dari faktor yang dianalisis harus sama dengan 1,0. Lalu komponen selanjutnya adalah nilai terbobot atau weighted score, yakni adalah hasil yang dicapai setelah masing-masing bobot dan masing-masing faktor dikalikan dengan nilai peringkatnya. Lalu untuk yang kelima, jumlah nilai terbobot atau total weighted score adalah jumlah semua nilai terbobot adalah sama dengan total nilai terbobot. Nilai akhir dari jumlah nilai terbobot harus berada di antara rentang 1,0 rendah dan 4,0 yang berarti tinggi. Rata-rata total nilai terbobot untuk CPM adalah 2,5, di mana setiap produk atau jasa dengan total nilai terbobot berada di bawah 2,5 dapat dikatakan dalam posisi yang lemah. Produk atau jasa dengan total nilai terbobot lebih dari 2,5 maka dianggap memiliki posisi yang kuat. CPM. Jadi saya hanya menyampaikan 3 manfaat utama dari penggunaan analisis CPM ini. Yang pertama adalah faktor yang sama digunakan untuk membandingkan perusahaan. Ini membuat perbandingan yang lebih akurat. Lalu yang kedua, analisis menampilkan informasi pada sebuah matriks
yang memudahkan untuk membandingkan perusahaan secara visual. Lalu yang terakhir, hasil dari matriks memudahkan pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dengan mudah menentukan area mana yang harus mereka tingkatkan, lindungi, atau strategi apa yang harus mereka kejar. Di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan CPM. Yang pertama adalah melakukan identifikasi faktor penentu keberhasilan. Jadi tadi sudah dibahas bahwa pada CPM ini harus ada faktor-faktor penentu atau aspek-aspek yang harus sama antara dalam melakukan komparasi antara misal perusahaan A dengan perusahaan B itu harus menggunakan faktor yang sama. Lalu pada langkah kedua yakni menetapkan bobot dan peringkat. Jadi setelah mendapatkan beberapa faktor yang akan diukur, tahap selanjutnya adalah menetapkan bobot atau peringkat. Jadi faktor apa yang paling penting itu bisa diberikan bobot lebih tinggi daripada faktor-faktor yang lain. Lalu pada tahap terakhir ya ini perbandingan skor ya. Jadi pada tahap terakhir ini setelah tadi menentukan bobot-bobot yang telah ditentukan, bobot-bobot tersebut dibandingkan. Ya, jadi setelah bobot dan juga setelah faktor dan bobot tadi sudah ditetapkan, maka kita perlu melakukan perbandingan skor dan kita ambil tindakan. Jadi di sini ada contoh penggunaan CPM di lembaga pendidikan, yakni ada 3 faktor, yakni kualitas program akademik, fasilitas kampus, dan reputasi institusi. Jadi saya di sini hanya menjelaskan di Universitas A, yakni pada faktor pertama Universitas A memiliki bobot 0,40, ya jadi dengan nilai 4. Jadi ketika dikalikan 0,40 dikali 4 itu hasilnya 1,60. Begitupun seterusnya pada faktor kedua dan faktor ketiga. Jadi ketika ditotalkan itu mempunyai total nilai total skor 3,65. Begitu pula dengan Universitas B dengan langkah-langkah yang sama, yaitu menghasilkan total skor 3,35, dan Universitas C dengan langkah dan langkah-langkah yang sama pula itu total skornya 2,85. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa Universitas A itu memiliki skor yang lebih tinggi dari Universitas B dan Universitas C. Itu. Ya, jadi demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.